Oke, ya, ini khusus yang tadinya memang, gua nggak akan ngeluarin atau ngebuat video ini gitu ya. Tapi dengan beberapa pertimbangan, ya gua bakal buat video ini gitu ya, mengisi tentang beberapa komentar yang katakanlah itu, di sisi lain memang gua apresiasi perhatian kalian dan terlebih ketika gua mau buat video tentang Dewa 19-nya itu adalah kenapa bisa berharga mahal gitu, apalagi setiap manggung ya, selain karena memang mereka legend. Ya, memang beberapa komentar di situ ya katakanlah hampir semua, meskipun nggak semuanya, tapi kebanyakan gitu ya, berkomentar tentang sisi hal yang, apa ya, kritikan buat gue dan gue terima kasih banget untuk beberapa komentar yang udah nyalurin pendapatnya di komentar gue. Dan memang ini bukan kali pertama juga, ini ada juga pada waktu gue ngebahas Lesti pun ada, dan beberapa waktu lalu ketika gue ngebahas Dani pun ada seperti itu ya. Memang itu hal biasa ketika terjun di dunia maya, katakanlah kayak gitu ya. Ketika terjun di dunia digital, ya pasti komentar-komentar seperti itu bakal ada. Tapi gue khusus pengen, katakanlah nanggapin satu hal yang gue uh, pahami mengenai sesuai dengan keilmuan gue ya kayak gitu. Yang pertama ini yang paling pasti kalian gak nyangka adalah pola pikir gue itu sama dengan Dani. Oke? Okay? Pola pikir gue itu sama dengan Dani sebetulnya. Hanya bedanya Mas Dani lebih belak-belakan daripada gue. Ya, oke. Okay? Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena dari terakhir podcast Soleh Solehun, dia mengatakan, ya secara ilmu gue benar, tapi kenapa gue nyampein ke orang awam? Nah, itu yang gue banget. Ya, itu yang gue banget. Jadi gue itu punya pola pikir atau punya suatu hal punya dari beberapa sumber dan dari beberapa ilmu juga ya terutama dalam ilmu agama lah ya. Dengan konteks yang sangat luas dengan referensi yang luas yang cukup luas lah katakanlah kayak gitu ya. Tapi kalau disampaikan ke orang awam ya bakal jadi salah paham juga dan itu yang gue alami. Jadi gue itu sebenarnya sama dengan Dani ya. Hanya memang statement dia ya lebih belak-belakan daripada gue jauh. Gak bisa dibandingin lah gue sama dia ya. Apalagi karyanya. Oke. Okay. Nah, selanjutnya atau yang kedua itu adalah ada yang berkomentar, ya sebenarnya lu ini siapa? Lu kenapa so tahu? Ini bukan bidang lu dan segala macam. Gue sebenarnya ngejelasin atau gue lebih jelasin lagi di sini bahwa gue membuat konten itu ketika gue dalam konten video yaitu adalah sudut pandang gue sebagai seorang fans atau penyuka musik ya, pecinta musik atau sebagai penggemar Dewa 19. Oke. Adapun itu gue terlebih membahas Leslar itu karena apresiasi mereka, balas budi gue terhadap mereka yang begitu mengapresiasi channel gue ini kayak gitu. Secara umum gue itu membuat konten berdasarkan sudut pandang gue sebagai seorang pecinta musik atau sebagai fans Dewa 19. Oke. Okay? Dan untuk Leslar itu adalah apresiasi lebih dari gue karena mereka mengapresiasi terlebih dahulu channel gue kayak gitu. Ada lagi yang berpendapat gini bahwa ya elunya aja kali yang nggak pernah main atau nggak pernah nonton konser. Gini, kalau konser yang off air ya sulit kalau gue harus nonton semua kan kayak gitu ya. Tapi kalau yang on air sekalipun, ini on air ini kan gue bilang yang on air itu bukan agak jarang atau jarang juga ya gue bilang. Jadi apa ya nggak serame dulu gue bilang nggak serame dulu intinya ke situ memang tapi ada pengucapan yang salah dari gue dan gue terima itu gitu ya ya karena memang mungkin dikit-dikit hak cipta dikit-dikit hak cipta bahkan gue dalam video itu gue bilang nih ini yang kalaupun dalam suatu sinetron dibilang ada barang aqua aja aquanya disensor ini kan jadi nggak asik banget gue kan lanjutnya ke situ oke okay? Lalu kemudian ya ini kayaknya lu kurang ahli atau kurang literasi ya gue akuin dalam artian gini literasi gue soal musik itu pas-pasan lah katakan ya kayak gitu ya literasi gue soal musik itu pas-pasan namun sebagai penikmat musik bagaimana gue gimana gue mengomentarin hal-hal ini atau
tren-tren yang lagi laku saat ini gitu kan. Ya gue berhak juga berpendapat sama seperti kita semua yang berhak berpendapat di sini gitu kan, kayak gitu. Makanya gue selalu bilang atau sering bilang dalam konten-konten gue itu adalah kalau kalian lebih tahu suatu tolong komen gue ya, tambahin di komen kan, kayak gitu ya kurang lebih. Oke. Lalu kemudian ada yang ini agak mengerenyit dahi gue tuh kayak gini. Ya mereka mahal itu karena playernya yang pada hebat-hebat gini. Gue mengasumsikan gini. Ada harga ada kualitas. Ya. Asumsinya adalah berarti kualitasnya itu adalah salah satunya adalah kualitas player. Kualitas player bagus ya berarti harga mahal. Nah, jadi maksud gue dalam video itu adalah bahwa gak usah kita bahas lagi masalah playernya pada jago. Kalau playernya pada jago itu pasti harga mahal, itu udah otomatis. Tapi ada faktor apa selain playernya mahal yang ngebuat Dewa 19 itu mahal? Selain karena memang mereka legend juga. Nah, dibahaslah di situ. Dan apakah gue itu mengcut dari sebuah podcast? Mengcut sih enggak. Tapi kalau mengutip, ya salah satu podcast ya. Ya karena kalau namanya referensi, kalau namanya riset, kalau itu kan bebas dari mana aja. Dari Google iya, dari podcast iya, dari mana-mana pun sah-sah aja. Asalkan yang nggak boleh itu kan itu videonya dari YouTube itu kita comot lagi ke channel gue dalam hal ini kan, kayak gitu. Dan sebetulnya background gue ini sebetulnya gue ini kuliah di hubungan internasional ya. Konsen gue adalah Timur Tengah, makanya gue pun ngebuat channel YouTube Zona Timur Tengah, dan emang itu belum dikembangin sama gue. Gue konsen dulu di sini. Gue pun selain fans Dewa 19, gue juga adalah fans AC Milan, supporter AC Milan. Gue pun makanya buat Philhat Channel Sport, yang di situ ngebahas tentang segala hal tentang AC Milan dan juga sepak bola, persepak bolaan dunia. Indonesia ya gue akuin susah risetnya justru kalau soal Indonesia ya. Lebih mudah untuk menganalisis dari sepak bola Eropa atau bahkan dunia kayak gitu. Ya intinya sih gue mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat kalian yang berkomentar selama ini ya. Sorry to say gue nggak bisa ngejawab semuanya, semua komentar dari kalian. Ya katakanlah bahasa kalian masih halus, gue itu apresiasi penuh. Makanya gue buat video ini. Karena bahasa yang kalian berikan pun ya masih bahasa yang sangat wajar banget dibanding dengan ya komentar-komentar netizen lainnya ya, kayak gitu. Gue apresiasi itu karena sebuah kritikan dari gue. Doain aja gue biar gue bisa berkarya dengan lebih baik, berkonten dengan lebih baik, gue bisa nyajiin yang lebih berkualitas dari apa yang gue lakukan saat ini, kayak gitu. Dan sorry to say, gak ada nantang kalian atau apapun ya, tapi gue harapin banget masukan-masukan dari kalian, salah satunya lewat komentar. Oke, lewat komentar gue harapin banget komentar kalian harus apa yang gue sampaikan, atau kalian mau mencoba ngebahas apa bareng gue selalu terbuka orangnya. Oke, sangat-sangat terbuka ngebahas apapun. Tapi sorry to say, gue nggak mau ngebahas tentang pelangi. Soal kaum pelangi gue nggak mau bahas. Sorry to say, kecuali kalau sikap terhadap kaum pelangi, oke, gue masih mau. Tapi kalau ngebahas tentang pelanginya, gue nggak mau. Kenapa? Ya biarkanlah mereka hidup sebagaimana mereka berkeyakinan. Yang penting mereka nggak ngegangguin kita, gitu aja sih. Dan intinya kalau gue membuat konten itu, gue sebisa mungkin gue sebijak-bijaknya ke dalam menyikapi suatu hal. Dan gue apresiasi banget ada salah satu komentar yang bilang, tolong bahas dong bagaimana Ahmad Dhani dan Once yang katanya bakal manggung bareng di pernikahannya Al Ghazali. Ya insya Allah bakal gue buat dalam waktu dekat. Dan doain aja semoga memang gue bisa berkonten, bisa ngedein channel YouTube ini, dan juga bisa memuaskan katakanlah gitu para subscriber, para netizen, pada semuanya. Dan sekali lagi gue buat video ini karena bahasa kalian masih sangat bagus. Jadi itu memang muatannya murni sebuah kritikan terhadap gue, dan gue terima itu gitu ya. Enggak komentar yang tanpa disaring lah kayak gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi beribu-ribu terima kasih untuk kalian yang udah berkomentar.
Insya Allah ini nggak menghentikan gue untuk berkarya, justru ini malah menjadi pembelajaran buat gue untuk berkarya ke depan dan lebih berkualitas lagi. Salam kenal untuk semuanya, semoga bisa bertemu di lain waktu, semoga juga bisa bertemu secara langsung. Itu yang selalu gue impikan atau gue idam-idamkan ya, bertemu dengan kalian secara langsung. Bukan gue sok ngetop atau enggak, karena gue itu seneng menambah kekerabatan gitu ya. Gue senang kayak gitu. Oke, segitu yang bisa saya sampaikan. Thanks for watching.